Selamat pagi buat anak bapak semua kelas 7. Bagaimana kabar kalian, nak? Hari ini kita akan belajar kembali dalam bidang studi SDK bersama dengan Bapak Pak Optimis Mandaili. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi kita hari ini adalah meragakan adegan fragmen. Kita masuk dalam pembahasannya. Pengertian fragmen. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti dengan jalan cerita sederhana. Fragmen dapat dijadikan sebagai pentas sederhana pada sebuah pertunjukan teater. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah drama yang cukup panjang dengan banyak babak maupun adegan. Nah, sebelum memainkan naskah teater yang panjang dan cukup rumit, sebagai latihan permulaan dapat memainkan cuplikan adegan yang diambil dari sebuah naskah teater yang sudah ada, ataupun membuat naskah sendiri. Begitupun pementasannya tidak perlu di atas panggung teater yang biasa dipakai oleh grup-grup teater. Cukup pentaskan fragmen di depan kelas. Pengertian teater. Teater berasal dari kata teatron, yaitu bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan, ada juga yang mengartikannya panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas yang disaksikan oleh penonton. Media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, gerak, dan laku atau acting, dengan atau tanpa dekorasi, didasarkan pada konsep. Naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian, maupun gerakan. Penampilan fragmen yang harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Dalam seni teater, dikenal beberapa teknik dasar acting seperti yang akan kita bahas berikut ini. Teknik dasar acting teater. Istilah acting pasti sudah tidak asing. Orang sering dikatakan kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, atau bertingkah laku menirukan tingkah laku orang lain. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan acting? Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor sebutan populer bagi pemeran teater harus sesuai tuntutan tokoh. Bila berlebihan, bisa mengakibatkan overacting atau actingnya berlebihan. Kekuatan actingnya kurang. Model acting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Untuk menampilkan acting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. 1. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor teater di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater.
tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Hal utama yang harus dia lakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, sehat, dan menyenangkan. Bagian tubuh yang dilatih pada bagian ini adalah bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. 2. Olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampaian pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar, sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan menggunakan kata vokal seperti A, I, U, E, O, sesuai dengan bentuk mulut. Dalam latihan olah suara terdapat 3 hal penting yang harus dikuasai, yaitu 1. Tekanan kata, 2. Penjiwaan kalimat, 3. Tempo dan irama. 3. Olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi, mengolah rasa, dan emosi. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. A. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. B. Latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayal, seolah-olah hal itu terjadi pada saat ini dan kamu merasakan. C. Latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami, ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Nah, bagaimana semua anak Bapak? Sudah paham tentang video yang sudah kalian tonton barusan? Bila ada pertanyaan, boleh chat Bapak di nomor WA di bawah ini, oke? Ditanyakan ya, jangan takut. Nah, di akhir video ini Bapak sudah lampirkan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Dibaca dengan baik nak, supaya kalian mengerti dan paham ya. Bapak akan akhiri, dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tugas 9. Thank you.